Baik, hari ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang konduktometri. Baik, jadi konduktometri itu merupakan kemampuan larutan untuk menghantarkan arus listrik. Hampir sama dengan potensiometri, tetapi berbeda. Kalau untuk potensiometri berarti kita menggunakan potensial listrik, perbedaan potensial yang ada di dalam larutan. Sedangkan untuk konduktometri ini kita menggunakan daya hantar listrik atau DHL untuk mengukur suatu kemampuan ion-ion yang ada di dalam larutan. Jadi semakin banyak ion yang ada di dalam larutan, maka dapat dikatakan bahwa larutan tersebut makin baik untuk menghantarkan listrik. Jadi di sini ada contoh. Kalian disuruh membandingkan antara natrium klorida dengan konsentrasi 0,1 molar dengan natrium klorida 0,01 molar. G di sini merupakan lambang dari konduktivitas atau arus listrik dari ion-ion ini. Jadi tadi dikatakan bahwa semakin banyak ion berarti daya hantar listriknya lebih besar. Nah, kalau bisa dilihat dari sini, semakin tinggi konsentrasi, berarti semakin tinggi ion-ion yang bisa terbentuk. Jadi maksudnya semakin banyak ion-ionnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa natrium klorida dengan konsentrasi 0,1 molar memiliki daya hantar listriknya lebih besar dibandingkan 0,01 molar. Nah, bagaimana kalau sama? Konsentrasinya sama, tetapi di sini molekul garamnya berbeda, yaitu yang satu natrium klorida, yang satu magnesium klorida. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa natrium klorida di dalam larutan dia akan membentuk ion-ionnya seperti ini, menjadi Na+ dan Cl-. Sedangkan magnesium klorida dia membentuk ion magnesium Mg2+ ditambah ion klorida sebanyak 2. Karena di sini rumus molekulnya dia memiliki 2 buah klorida, sehingga di sini koefisiennya harus mengikuti. Sehingga nilai molaritas atau konsentrasi dari klorida harus dikalikan 2 di sini. Sehingga di sini 0,1 tambah 0,2 jadi 0,3, sedangkan di sini hanya 0,2 M. Sehingga dapat disimpulkan kalau kita hanya melihat ion kloridanya saja, tentunya untuk MgCl dia lebih besar daya hantar listriknya. Nah, ternyata bukan hanya koefisien klorida yang menyebabkan DHL si MgCl2 ini lebih besar. Yang kedua yaitu muatan dari ion magnesiumnya itu sendiri. Di sini walaupun konsentrasinya sama 0,1 dan 0,1 molar untuk natrium dan juga magnesium, tetapi di sini muatan ion tersebut berbeda. Di sini natrium memiliki muatan 1+, sedangkan magnesium 2+. Sehingga dapat disimpulkan juga atau dapat dilogikakan bahwa daya hantar listriknya antara Mg2+ dan Na+, dia akan lebih besar karena muatan ionnya lebih besar. Sehingga kalian bisa Baik, sekarang saya menjelaskan tentang sel konduktometer itu sendiri. Jadi, pada proses pengukuran konduktivitas, sini contohnya sel konduktometer terdiri dari ini, bagian yang bentuknya persegi itu merupakan penampang elektroda dan A di sini dilambangkan sebagai luas elektrodanya. Ini luas, kemudian di sini luas elektroda. Selanjutnya L di sini ada jarak antara dua elektroda. Dilambangkan sebagai L. Dan di sini
lambang S tidur ini disebut sebagai arus bolak-balik. Jadi aliran listrik yang bolak-balik, dan nanti fungsinya itu dia sebagai untuk mencegah terjadinya elektrolisis. Jadi elektrolisis itu dapat ditandai dengan terjadinya oksidasi atau reduksi. Oke, jadi untuk mendapatkan nilai hantaran, jadi nilai yang keluar pada konduktometer itu sebenarnya sudah diproses oleh alat tersebut, tetapi pada prinsipnya supaya kalian tahu juga, untuk mendapatkan nilai hantaran, nah kita tahu terlebih dahulu bahwa R di sini atau hambatan sama dengan hambatan jenis dikali L itu jarak antara dua elektroda dibagi luas elektroda. Kemudian dimasukkan di sini nilai R sama dengan Rho dikali K. K itu sama dengan L per A. Jadi ini hanya penurunan rumus, sehingga intinya didapatkan nilai G itu merupakan kebalikan dari hambatan atau 1 per R, nilai hantaran. Jadi nanti ada juga yang disebut nilai hantaran molar. Nilai hantaran molar itu dipengaruhi oleh konsentrasi dari larutan, sehingga nanti satuannya pun akan berbeda, yaitu Siemens cm persegi per mol, biasanya gitu. Oke, kita lanjutkan di sini dulu, kembali ke sel konduktometer. Jadi pada proses titrasi konduktometri ini, di sini akan terjadi arus listrik yang bolak-balik. Nah, ini fungsinya tadi untuk mencegah terjadinya elektrolisis, yaitu mencegah misalnya di sini ada larutan natrium klorida. Jadi untuk mengumpulkan atau mengukur nilai hantar listrik karena ada ion-ion ini, maka si lempeng elektroda ini akan memiliki muatan positif dan negatif. Tetapi tidak harus sebelah kiri negatif dan sebelah kanan positif. Hal ini bisa bergantian. Jadi si lempeng sebelah kanan bisa bermuatan negatif, sebelah kiri bisa positif. Karena apa? Salah satunya juga karena arus bolak-balik ini. Jadi selain mencegah elektrolisis, dia juga bisa menukar muatan secara bolak-balik gitu. Jadi apabila pada suatu saat elektroda di sebelah kanan ini memiliki muatan yang positif, sehingga nanti ion-ion Cl lah yang akan menempel pada elektroda yang sebelah kanan ini. Karena harus berbeda kan muatannya untuk saling berinteraksi. Sedangkan untuk lempeng yang sebelah kiri, dia pasti bermuatan negatif karena yang sebelah kanan tadi sudah positif. Sehingga nanti ion-ion yang akan menempel pada dinding atau pada elektroda ini, yaitu ion dari kation natrium, memiliki muatan positif seperti itu. Jadi ion-ion yang sudah menempel di sini, selain dia bisa berpindah, karena adanya arus listrik ini juga, ion klorida ini dapat dicegah untuk mengalami oksidasi. Begitupun untuk natrium, yaitu mencegah untuk terjadinya reduksi atau penurunan bilangan oksidasi menjadi misalnya logam Na. Baik, sekarang kita masuk ke dalam titrasi konduktometri. Jadi prinsipnya itu bahwa ion analit yang terlibat dalam reaksi kimia akan mengalami penggantian ion dengan ion penitar. Jadi nanti ion analitnya, misalnya di sini analitnya HCl. Nah, nanti dia akan bereaksi dengan natrium hidroksida membentuk NaCl dan H2O hasilnya. Sehingga nanti yang bereaksi itu di sini
H+ dan juga OH- karena reaksi netralisasi. Nah, maka akan terjadi perubahan konduktivitas. Konduktivitas itu apa? Yaitu kemampuan suatu benda menghantarkan arus listrik gitu. Nah, si konduktivitasnya ini merupakan bagian dari fungsi dari volume si penitarnya. Jadi pengganti indikator luar yang bisa kalian gunakan, bisa menggunakan konduktivitas ini. Misalnya yang bisa menggunakan titrasi konduktometri ini yaitu reaksi-reaksi atau titrasi asam basa, kemudian ada juga pengendapan, selain itu bisa juga pembentukan kompleks. Bagaimana dengan titrasi oksidasi reduksi? Titrasi reduksi oksidasi ini lebih sulit untuk menggunakan konduktometri karena tadi memang pada dasarnya pada sel konduktometer itu diharapkan tidak terjadi reaksi redoks karena adanya arus listrik yang bolak-balik. Jadi di sini kalian memplotkan nilai G strip di sini merupakan hantaran terkoreksi. Kemudian sumbu X-nya adalah volume dari penitar. Jadi hambatan terkoreksi itu apa gitu? Apa bedanya dengan hambatan yang terbaca? Jadi yang terbaca oleh alat itu nilainya G. Tapi kalian harus mengkoreksinya karena di sana ada maksudnya ada pengaruh dari volume sampel dan juga volume titran yang kalian gunakan, sehingga menyebabkan nantinya di dalam suatu wadah tersebut akan lebih banyak atau lebih luas tempat ion-ion itu bisa bergerak. Jadi semakin banyak tentunya ion tersebut akan lebih mudah bergerak dibandingkan volume yang lebih sedikit. Sehingga di sini ada faktor terkoreksinya. Nah, untuk mendapatkan hantaran terkoreksi, yaitu V ini volume sampel ditambah volume titran dibagi volume sampel kemudian dikalikan hantaran yang terbaca. Maka itulah didapat nilai dari hantaran terkoreksi. Setelah kalian dapat nilai hantaran terkoreksi, kalian bisa memplot ke kurva atau grafik ini. Nah, di sini merupakan contoh titrasi dengan menggunakan natrium hidroksida atau misalnya analitnya suatu asam kuat dan penitarnya suatu basa kuat. Sehingga nanti apabila dihubungkan antar titiknya ternyata mendapatkan bentuk kurva titrasi yang seperti ini. Nah, titik ekuivalennya didapat dari mana? Yaitu ditarik garis ini, garis lurus, sehingga disinilah didapatkan nilai atau volume penitar pada saat titik ekuivalen. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, saya bahas pelan-pelan. Jadi, pada suatu reaksi netralisasi antara asam klorida dan juga natrium hidroksida, dia akan membentuk suatu garam, yaitu natrium klorida dan juga air. Nah, molekul H2O ini dia memiliki nilai daya hantar listrik yang rendah karena memang dia tidak membentuk ion-ion di dalam larutan. Ya hanya molekul air tersebut, dia tidak bisa terionisasi maksudnya. Karena kan memang daya hantar listrik itu tadi sudah dijelaskan di awal judul bahwa daya hantar listrik dia meningkat karena disebabkan banyaknya ion-ion yang ada di dalam larutan. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa nilai atau molekul H2O ini sangat kecil daya hantar listriknya. Oke. Jadi pada awal di sini nilai daya hantar listrik dari asam klorida sangat tinggi. Tetapi seiring bertambahnya
atau ditambahkannya penitar natrium hidroksida, maka akan terjadi penurunan di sini. Ini kan kenapa? Karena di sini analoginya. Jadi apabila dalam asam klorida pada awal sebelum ditambahkan penitar nih, misalkan jumlah ionnya sebanyak 100 asam klorida, berarti kan masing-masing 100, baik itu Cl- dan juga H+ masing-masing nilai banyak ionnya 100. Nah, pada suatu ketika misalnya ditambahkan 10 ml, 10 ml atau 1, ya di awal lah intinya. Misalnya 1 ml natrium hidroksida, ternyata di dalam 1 ml itu misalnya ada 10 ion natrium hidroksida, sehingga di sini ion Na-nya 10, ion hidroksidanya juga 10. Nah, di sini tanda panah di sini maksudnya apa? Yaitu maksudnya terjadi pertukaran muatan untuk hidroksida. Jadi si ion hidrogen, maksudnya bukan ion hidrogen, dia akan bereaksi dengan ion hidroksida di sini membentuk H2O. Jadi nanti yang ada di awal ion hidrogen akan berkurang karena sudah digantikan oleh ion natrium, ya kan? Jadi di sini jumlah dari ion hidrogen akan berkurang dan seterusnya hingga nanti ion hidrogen semua digantikan oleh ion dari natrium. Nah, walaupun nanti misalnya sudah mencapai 100 nilainya dari ion natrium, sedangkan ion H+-nya 0, tetapi nilai daya hantar listriknya berbeda. Karena apa di sini? Nah, tadi saya sudah sedikit menyinggung bahwa ada hantaran molar. Jadi ini merupakan nilai hantaran molar masing-masing ion. Contohnya di sini, ini udah suatu tetapan ya, jadi bisa dicari di literatur juga untuk berbagai macam jenis ion yang apabila kalian perlukan nanti. Jadi untuk ion hidrogen ternyata memiliki hantaran molar yang sangat tinggi dibandingkan dengan ion natrium. Sini 349,8 Siemens cm persegi per mol. Sedangkan untuk ion natrium hanya 50,1. Jadi bisa dibayangkan jauh sekali perbedaannya hampir 7 kali lipatnya. Sehingga tentu di sini karena ion hidrogen di sini sudah digantikan oleh ion natrium menyebabkan daya hantar listriknya akan turun. Nah, sampai suatu ketika dia sampai ke titik ekuivalen. Saat terjadi titik ekuivalen, ternyata terjadi peningkatan nilai daya hantar listriknya. Nah, itu karena adanya ion natrium dan juga ion hidroksida yang berlebih. Jadi kan setelah penambahan mencapai titik ekuivalen, nah apabila sudah melebihi titik ekuivalen, terjadilah kelebihan penitar. Nah, kelebihan penitarnya itu natrium hidroksida ternyata dia memberikan kenaikan daya hantar listriknya kembali gitu, karena memang di sini kan sudah ion hidrogennya sudah semuanya terbentuk ion H2O ini. Sedangkan nanti penambahan penitar yang berlebih dia akan meningkatkan nilai daya hantar listriknya. Jadi terbentuklah ini kurva titrasi seperti ini. Coba untuk titrasi selanjutnya misalnya diganti-ganti kayak menggunakan analitnya asam lemak, kemudian penitar asam. Nah, sekarang di sini contohnya titrasi
titrasi asam lemah dengan menggunakan basa kuat. Ternyata tadi bahwa sudah dijelaskan juga di mana konsentrasi yang semakin tinggi dia daya hantar listriknya semakin tinggi. Jelas di sini. Misalnya asam asetat 0,001 molar dia memiliki daya hantar listrik yang lebih rendah dibandingkan 0,1 M. Seterusnya. Jadi semakin besar konsentrasi, semakin tinggi nilai dari daya hantar listrik atau konduktivitasnya. Nah, di sini apabila dititrasi dengan menggunakan basa kuat, dia akan mengalami, misalnya di sini asam asetat 0,1 molar, dia akan mengalami penurunan karena sama terjadi pertukaran ion hidrogen dengan ion natrium hingga pada titik ekivalen tertentu nanti dia akan meningkat karena adanya kelebihan dari basa yaitu natrium hidroksida. Dan selanjutnya untuk titrasi asam kuat dengan menggunakan basa lemah. Ternyata yang terjadi nanti kurvanya seperti ini, di mana di awal dia tinggi karena memang untuk asam di sini lebih kuat daya hantar listriknya karena memang asam kuat terionisasi sempurna, sedangkan untuk basa lemah di sini ionisasinya tidak sempurna atau parsial. Jadi nanti dari awal tinggi daya hantar listriknya, setelah ditambahkan basa lemah dia akan perlahan turunnya hingga mencapai titik ekivalen di mana nanti terjadi perubahan daya hantar listrik di mana nantinya akan stabil, stagnan. Jadi karena di sini kelebihan NH4OH tidak memberikan efek daya hantar listrik yang terlalu besar karena terjadi ionisasi parsial, sehingga nanti daya hantar listriknya dia akan horizontal atau stabil di sini. Nah, maka nanti dapat ditarik garis lurus untuk mendapatkan titik ekivalennya.